Pemirsa, makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi selanjutnya, dan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi garda terdepan dalam memproduksi dan menyalurkan MBG ini. Seperti apa proses seporsi MBG hingga sampai ke penerima manfaat? Berikut segmen Ayo Cari Tahu seporsi makanan bergizi untuk kemajuan generasi. Ya, pemirsa, mungkin Anda sudah tahu ya, ada berbagai macam manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG. Dan mungkin juga Anda sudah tahu bagaimana antusiasme dari para penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, kemudian juga balita, ibu menyusui, dan juga hamil. Tapi, tahukah Anda terkait dengan bagaimana proses makanan bergizi gratis ini dari bahan mentah hingga tersaji di hadapan para penerima manfaatnya? Nah, kita akan cari tahu bersama-sama. Ayo kita cari tahu. Makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program andalan pemerintah per tanggal 19 Mei 2026 sudah menghasilkan 8,3 miliar porsi dengan jumlah sajian lebih dari 60 juta porsi per harinya. Kami mengunjungi SPPG Polri Palmerah Polres Metro Jakarta Barat untuk melihat seperti apa proses penyajian seporsi MBG hingga bisa dinikmati para penerima manfaat. Nah, pemirsa, seperti ini adalah situasi dari dapur SPPG Palmerah ini. Memang semuanya ini sudah menggunakan APD, semua juru masaknya sudah menggunakan APD, dan ini juga sudah dilakukan persiapan untuk memasak pada hari ini. Kita akan ngobrol dengan salah seorang juru masaknya. Di sini ada Pak Muhammad Akrom. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak, ini boleh tahu nggak sih kalau hari ini itu menu makan bergizi gratisnya apa sih, Bapak? Untuk menu hari ini kita ada nasi putih, sayurnya tumis kacang panjang toge, di nabatinya ada telur saus asam manis, di hewaninya ya, di nabatinya ada tempe mendoan, sama pelengkapnya buah jeruk untuk buah. Bapak, ini kan kalau kita lihat nih porsinya banyak banget ya. Ini mulai proses memasaknya itu dari jam berapa sih, Pak? Untuk proses memasaknya sendiri kita dari jam 2 sampai jam 10 pagi. Ya, pemirsa, sekarang setelah kita lihat dapur ya, kita ngobrol juga dengan juru masaknya. Mungkin nggak afdol kalau kita belum ngobrol langsung sama Kepala SPPG Polri Palmerah ini. Nah, saat ini kita akan ngobrol langsung ya sama Kepala SPPG-nya. Ini ada Pak Mustakin di sini. Halo, selamat pagi, Pak. Ya. Bapak, boleh diceritakan nggak sih, ini kalau misalnya di SPPG Palmerah ini per harinya itu mengirim berapa porsi sih, Pak? Baik, untuk SPPG Polri Palmerah saat ini mengirimkan 2.529 porsi. Itu terdiri dari 9 kelompok, 6 kelompok peserta didik, dan 3 kelompok peserta non-peserta didik atau posyandu. Kemudian ini kan porsinya lumayan banyak gitu ya, Pak. Terus kayak petugas pekerjanya banyak. Itu gimana sih caranya menjaga higienitas gitu dari sini sampai ke nanti penerima manfaat? Untuk menjaga higienitas, dari bahan baku kami sudah memilih bahan baku yang terbaik. Sudah kami cek kualitasnya. Selanjutnya kami juga cek terutama untuk kesegaran bahan baku hewani. Kami cek suhunya ketika datang, kami olah dengan higienis, kami masak proses dengan baik menggunakan APD seluruh relawan, serta makanan yang dikirimkan sebelum dikirim kami melakukan food security dibantu oleh Bidokes Polres Metro Jakarta Barat, sehingga makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat dijamin keamanannya. Jadi kalau untuk SPPG Polri sendiri juga setelah bahan baku datang kami dicuci, kami memiliki tempat yang berbeda agar menghindari kontaminasi silang. Gimana sih menentukan variasi menu biar ganti-ganti, biar para penerima manfaat kan juga nggak bosen gitu makan MBG? Baik, jadi variasi menu harian itu ditentukan oleh ahli gizi dibantu dengan chef. Kami cycling menu per minggu, jadi per minggunya menu
Tapi tak selesai sampai di sini pemirsa. Ternyata masih ada satu lagi tahapan penting sebelum MBG dibagikan kepada para penerima. Ya, pemirsa, tadi kita sudah lihat bagaimana proses dari pemasakan makanan bergizi gratis ini. Kita sudah lihat proses pemorsiannya. Kita juga sudah berbincang dengan juru masaknya dan juga Kepala SPPG Polri Palmerah ini. Ternyata sebelum nantinya dilakukan pengiriman, ada satu step lagi yang harus dilewati oleh makanan bergizi gratis ini. Salah satunya adalah di sebelah kanan ini. Saya ini adalah Station Food Security. Jadi di sini dites terlebih dahulu satu porsi makanan bergizi gratis ini apakah mengandung hal atau zat-zat yang berbahaya. Nah, kita akan berbincang langsung dengan dari Bidokes Polres Metro Jakarta Barat, ada Brigadir Dwi Arianto. Bapak boleh dijelaskan nggak kalau di Station Food Security ini apa saja sih yang kemudian dicek? Ya, untuk di food security ini kita mengecek beberapa bahan kimia yang mungkin terdapat di dalam makanan. Ya, kita istilahnya cek nitrit, sianida, arsenik, dan formalin. Nanti kita ambil sampel makanannya, lalu kita hancurkan. Setelah itu kita campur reagen-reagen. Nanti akan ada terlihat standar warnanya. Kalau memang standar warnanya itu mengandung, biasanya akan berwarna sesuai dengan warna yang tersedia di alat tersebut. Berarti ini dilakukan memang agar makanan yang keluar dari sini dipastikan aman gitu ya? Nah, pemirsa, saat ini seluruh porsi MBG yang akan disalurkan langsung ke penerima manfaat ini sudah dimasukkan ke dalam mobil SPPG ini. Nah, di mobil SPPG ini bisa membawa dalam satu kali jalan ini sekitar 980 porsi untuk sejumlah titik dari penerima manfaat. Nah, kita akan langsung ikut ya pemirsa, bagaimana perjalanan kita untuk mengantar makanan bergizi gratis ini langsung ke penerima manfaatnya. Saya ikut ya Pak. Oke. Kami pun berkesempatan untuk ikut mengantarkan MBG ini ke salah satu sekolah penerima yang tak jauh dari SPPG. Bapak, biasanya tuh kalau misalnya mengantar makanan atau MBG ini biasanya ke berapa titik, berapa porsi sih Pak per hari? Untuk di tim MBG Palmerah ini, kita tim pengantar itu ada 2 kendaraan. Jadi masing-masing kendaraan itu kurang lebih membawakan sekitar jumlah total ya 2.528 ompreng ya. Jadi masing-masing mobil itu membawa sekitar 1.000 lebih. Untuk titip itu kita bagi 2 tim karena masing-masing jalur yang kita ambil yang sejalur. Misalkan tim pertama itu kebagian 4 titik, saya sendiri kebagian juga 5 titik. Jadi seperti itu. Dan kalau memang itu melebihi dari kapasitas kendaraan, kita bagi 2, kita menuju sama-sama dengan 2 kendaraan. Nah, kemudian Bapak, ini kalau misalnya menjadi pengemudi untuk mobil SPPG ini ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Pak? Jelas Ibu Dila ya, kalau yang namanya tantangan pengemudi itu banyak, terutama di jalan ya. Kita harus bertantangan dengan sesama pengendara. Kedua, kalau kita mengantar itu lihat situasi. Situasi itu maksudnya kondisi jalan ya, lebar atau kecil, terutama lahan parkir. Ya, Bapak boleh diceritakan tidak awalnya itu jadi pengemudi SPPG ini seperti apa sih ceritanya gitu Pak? Pertama-tama memang saya di wilayah lingkungan, saya sudah menganggur, usaha sudah tidak memungkinkan. Dengan pengangguran ini saya membaca, mendengar, bahkan dapat pemberitahuan dari lingkungan ada lowongan akan dibukanya MBG. Nah, dengan keahlian saya sebagai pengemudi memiliki SIM yang resmi, saya melamar menjadikan pengemudi. Saya pun berterima kasih dengan menganggurnya saya mendapat pekerjaan kembali di lingkungan saya, MBG khususnya Palmerah ya. Saya mendapat pekerjaan yang bisa membantu ekonomi di rumah. Berawal dari bahan mentah, diolah dengan sepenuh hati, menjadi seporsi makanan bergizi gratis yang tak hanya bertujuan untuk mengenyangkan,
namun juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kecerdasan hingga kemajuan anak bangsa. MBG menjadi secerca harapan agar gizi generasi muda bisa terpenuhi dengan sempurna. Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat ya perjalanan panjang dari satu porsi makanan bergizi gratis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tadi kita sudah lihat nih mulai dari proses pemasakan, pemorsian, quality check, pengiriman sampai sudah tiba di penerima manfaat. Salah satunya adalah di sini di SD Negeri Palmerah 07 dan juga disambut meriah juga oleh anak-anak yang ada di sini kedatangan dari mobil SPPG MBG ini. Nah, pemirsa, tentunya makanan padat gizi ini juga menjadi peran penting untuk menjaga tumbuh kembang anak agar tetap sehat dan juga cerdas. Saya Fadila Syarafina dan juru kamera saya Untung Widodo pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen Ayo Cari Tahu selanjutnya. Ini ada gurunya ngomong dua wawancara. Dan pemirsa, usai jeda berikut Metro yang akan hadir dengan informasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.